Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Fitriani. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Madhab At-Tafsir yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Anda Kuswaya Magister Agama. Nah, di sini saya akan menyampaikan tafsiran dari surah Hud ayat 25 sampai ayat 27 dengan menggunakan tren tafsir kalam atau teologi dan berisikan tentang peringatan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya. Langsung saja memasuki pembahasan. Di sini saya dalam menafsirkan Quran surah Hud ayat 25 sampai ayat 27, saya menggunakan kitab tafsir Al-Lubab yang dikarang oleh Bapak Profesor Quraisy Shihab. Dalam kitab tafsirnya ini diuraikan bahwa Allah SWT mengutus Nabi Nuh alaihissalam agar memberikan peringatan kepada umatnya, yaitu agar tidak menyembah Tuhan selain Allah. Hal ini termaktub dalam Quran surah Hud ayat 26 yang bunyinya Allah ta'budu illallah, yang artinya agar kalian tidak menyembah Tuhan selain Allah. Nah, hal ini dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada umatnya karena beliau sangat khawatir bahwa akan dijatuhkan siksaan nanti di dunia maupun akhirat kelak. Namun dengan hal ini para kaumnya sangat menentang atau tidak menerima kedudukan Nabi Nuh sebagai utusan Allah, dan bahkan umatnya pun juga menilai Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang pembohong dengan 3 alasan pokok. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam adalah manusia biasa, seharusnya Tuhan mengutus sosok yang lebih dari mereka yang sangat luar biasa, misalnya seperti malaikat. Nah, yang kedua yaitu orang-orang yang mempercayai beliau adalah orang-orang yang berstatus sosial rendah. Jadi jika mereka mempercayai Nabi Nuh sebagai utusan Allah, mereka akan dianggap orang yang rendah. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Nuh alaihissalam tidak mempunyai kelebihan atas mereka. Jadi mana mungkin Tuhan mengutus beliau sebagai utusannya. Nah, dalam Quran surah Hud ayat 25-27 ini juga memiliki pesan utama. Yang pertama yaitu orang-orang yang lalai selalu membutuhkan peringatan atau teguran agar mereka tersadar dari kelalaian atau kehilafannya. Kemudian yang kedua yaitu seruan dari Allah SWT kepada para utusannya, yaitu seruan agar memberikan peringatan kepada umatnya agar menyembah Tuhan, yaitu Allah SWT, agar terbebas dari perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga yaitu ajakan kebaikan itu mencakup semuanya, baik orang-orang yang berstatus sosial tinggi maupun rendah, dan apapun profesinya, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang keempat yaitu orang-orang yang meremehkan atau menghina orang-orang untuk mencapai kebenaran adalah metode bagi mereka orang-orang yang berstatus sosial tinggi dan sombong dalam menentang para nabi. Kemudian yang kelima yaitu orang-orang yang terbelenggu dengan sifat keduniawian atau orang yang berstatus rendah adalah orang-orang yang cepat menerima kebenaran dibandingkan dengan orang-orang yang berstatus sosial tinggi dan sombong. Mereka selalu berada di barisan terdepan dalam menentang para nabi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu peringatan kepada umat manusia agar selalu menyembah Allah SWT sebagai Tuhannya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, karena semuanya tidak terbatas, baik orang-orang yang berstatus sosial tinggi maupun orang-orang yang berstatus sosial rendah. Semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mungkin demikian tugas mata kuliah Madhab At-Tafsir, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, UIN Salatiga yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.